mahasiswa D4 Poltekkes Bakti Asih Purwakarta. Saya akan sedikit menerangkan tentang pengalaman saya menghadapi dilematis pemeriksaan ke pasien kebidanan. Pada waktu itu udah agak lama kejadiannya sih Bun, cuma masih sampai sekarang ada sedikit trauma tentang masalah itu. Waktu itu saya lagi piket di Ponet bersama tim bidan, ada 3 tim kalau piket Ponet. Dinas sore waktu itu masih ingat. Ada pasien rujukan dari bidan praktek mandiri. Pas nyampe ke puskesmas, pasien memang dinyatakan telah preeklamsi berat. Datang ke puskesmas, dia masih sehat seperti biasa, tidak ada keluhan apa-apa, cuma tensinya 180 waktu rujukan dari bidan praktek mandirinya. Pas nyampe ke puskesmas di Ponet, pas dari tim saya meriksa, tensinya 200/110, nadinya 83, respirasinya 27, suhunya 36,4. Itu masih sebatas normal, cuma tensi aja yang tinggi. Pas dicek protein urin ternyata dia positif 3. Dan akhirnya saya konsulkan ke dokter karena tensinya terlalu tinggi 200/110. Ditensi lagi, ulang lagi ada 180/100, jadi turun naik antara 180 sampai 200. Di situ saya konsulkan ke dokter karena hasil protein urinnya juga positif 3, dan dokter pun langsung untuk mengerjakan sesuai SOP kebidanan di Ponen itu. Dan saya juga melaksanakan itu sebagai protap PEB sudah dilakukan. Dan ternyata di waktu itu sesuai dengan saya melakukan protap PEB, di sana udah info konsul sama keluarganya, mau dikasih obat penurun darahnya dan mau dipasang, udah info konsul sama keluarganya, mau dikasih obat penurun darahnya dan mau dipasang infus untuk loading dose untuk mencegah kejangnya. Sudah mengerti keluarga pasiennya. Ternyata pas udah lagi masuk infusan loading dose MGS 04, dan setelah itu dikasih Dopamet 500 mg. Pas sesudah minum obat Dopamet 500 mg, si ibunya ngerasa panas dan ngerasa sesek. Langsung pasang oksigen. Setelah masuk, loadingnya tetap masih berjalan. Di situ si ibu langsung mengeluarkan pusa dan kejang. Di situ langsung sesuai SOP kita lakuin, langsung cepat merujuk ke rumah sakit. Di tengah perjalanan pasien plus, dan saya info di perjalanan mampir dulu ke puskesmas yang lain, dinyatakan minta bantuan ini pakai Doppler segala apapun. Pasien sudah tidak ada napasnya, dan kembali saya tanya ke keluarga pasien di ambulan, Pak gimana, mau dilanjut ke rumah sakit atau pulang lagi ke puskesmas? Dan keluarga pasien itu suaminya sendiri bilang, ya udah Bu, balik lagi aja ke puskesmas. Dan pas saya udah balik lagi ke puskesmas, ternyata memang pasien sudah meninggal, dan di situ juga ada dokter di puskesmas. Pasien dipulangkan langsung ke rumah. 2 hari pas malamnya sampai ke 2 hari kemudiannya, ternyata pasien tidak menerima bahwa petugas kesehatan itu telah menyalahgunakan obatnya, karena katanya mal praktek puskesmas itu. Padahal kita udah sesuai sama SOP dan protap PEB itu sudah dilaksanakan. Mungkin yang jadi dilematisnya itu mengasih obat
MGS sama Dopamed itu, dan kejadian luar biasanya keluarga pasiennya sampai menyerang ke puskesmas, disebut malpraktek, disebut bidan abal-abal, disebut dokter malpraktek. Mungkin sampai sekarang kalau ada pasien PEB, saya masih ada sedikit dilema traumanya. Terima kasih Bun, mungkin itu sedikit cerita pengalaman kerja saya di Poned, di Puskesmas Cikalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.